Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab hadir di majlis ta'lim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan ta'lim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, itu sebagai syarahnya kitab Tausyekh. Malam ini kajian kita di halaman 134. Di halaman 134 baris kedua dari bawah ada kalimat faslun fi adadi mubtilatis shalah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk doa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisafati Rasulillah, berkati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu fasal fi dzikri ba'di adadi mubtilatis shalah, menerangkan bilangan-bilangan yang membatalkan sholat. Dengan kata lain, pasal ini membahas pembatalan sholat. Pembatalan beda dengan syarat. Kalau syarat
itu semuanya harus kumpul. Salah satu di antaranya tidak ada, itu tidak memenuhi syarat. Seperti syarat sahnya sholat ada 8. 8-8-nya itu harus kumpul. Jika yang dilaksanakan dalam syarat sholat 8 itu cuman 7, salah satunya hilang, maka sholatnya tidak memenuhi syarat, berarti batal. Tetapi pembatalan sholat yang di sini ada jumlahnya 11 poin, 11 item, maka tidak semuanya harus ada di dalam sholat. Cukup salah satu di antara yang 11 itu ada terjadi di dalam sholat, maka sholatnya sudah batal. Walaupun hanya satu yang terjadi. Itu perbedaannya syarat dan pembatalan. Pembatalan itu adalah wahiyya in qaranat ibtida as-sholati mana'at in aqadah. Kalau terjadi pembatalan sholat itu di awal sholat, maka menolak sahnya sholat, menolak sahnya. Sebagaimana kita nanam pohon, pohonnya sudah patah, itu tidak jadi ditanam, bukan mati tapi tidak jadi ditanam karena patah. Tetap wa in taraat ba'da inqadiha, kalau pembatalan itu terjadi setelah kita melaksanakan sholat, maka abtalah, itu membatalkan sholat. Seperti pohon, waktu kita tanam utuh normal, begitu sudah ditanam beberapa yang kemudian punya penyakitan, maka pohon itu mati. Itu matinya bukan karena tidak ditanam, tetapi sesudah ditanam. Intinya sama aja sebenarnya, cuman bahasa aja. Tidak jadi ditanam atau mati setelah ditanam, intinya mati-mati juga. Walladzi yabtuluhu bihi sholatu, dan perkara yang menjadi batalnya sholat, ahada asyara syai'an, ialah ada 11 perkara. Hal-hal yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11. Gampang ingetinnya 11 ya. Al-awalu, yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Lagi sholat dia ngomong, lagi sholat dia bicara dengan kalamul khalqi, dengan kalam makhluk, ucapan makhluk. Wa ilam yufhimha, walaupun dia tidak paham terhadap ucapannya, idza tawalaya au biharfin. Cukup membatalkan sholat itu kalau lagi sholat kita mengucapkan satu huruf mubhimin yang punya arti. Nahwu ti, seperti kita mengucapkan ti wa fi, dan mengucapkan fi wa i, dan mengucapkan i. Itu satu huruf ini, ti fi i, itu membatalkan sholat. Karena ti punya arti wiqayah, jagalah olehmu. Fi punya arti wafayah, penuhilah olehmu. I punya arti inayah, tolonglah olehmu. Walaupun satu huruf itu membatalkan. Dalam bahasa Indonesia, seperti kita mengucapkan kalimat ih, itu sama satu huruf atau dua huruf,
dalam susunan bahasa Indonesia itu cukup membatal karena kata ahu itu punya arti makna penolakan terhadap apapun. Kalau dipanjangkan itu menjadi tidak mau. Dengan mengatakan berarti runtuyannya tidak mau. Berarti sudah berapa huruf? Nah, kalimat yang membatalkan itu al-kalamul amdu, bicara sengaja, as-salihu li khitabil adami, yang patut untuk bicara dengan manusia. Sawa'un ta'allaqa bi mahsalati sholati amla, sama saja berkaitan pembicaraan itu dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Qauli li atishin, ucapan orang menjawab temannya yang bersin di dalam sholat, dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Mu itu kepada manusia, kepada teman kita yang bersin, maka mengatakan yarhamukallah di dalam sholat, ini kalimat ini membatalkan sholat yang mengucapkannya. Jadi kalau ada teman bersin dalam sholat, biarin aja lah, biarin aja. Kalau saya lanjutin ruwet mungkin ya. Berbeda bikhilafi yarhamuhullah. Kalau orang mengatakan yarhamuhullah itu malah tidak membatalkan karena tidak ada khitab adamiyin. Ruwet, udah. Jangan ngomong aja lah, jangan ngomong. Biarin aja. Apakah ucapan itu ada hubungannya dengan masalah sholat atau tidak? Kama lau qala, seperti seandainya orang berbicara li imamihi kepada imamnya, idza qama sahwan li raqatin zaidatin, ketika imam berdiri untuk menambah rakaat, karena imam merasa baru 4 rakaat, maka dia berdiri lagi 1 rakaat supaya merasa 4, karena barusan merasa 3, maka makmumnya mengatakan la tatim, jangan lanjutkan. Itu kan la tatim itu melarang imam tidak berdiri, atau au ukhud, duduklah imam. Kalimat ini erat hubungannya dengan sholat karena imam melebihi rokaat. Kita larang jangan dilebihkan, walaupun ini ada hubungannya dengan masalah sholat, tetap membatalkan sholat. Karena kalimat la tatim, kalimat uqud, kalimat takallama bi kalamin, bicaranya itu bicara manusia, maka batal sholatnya. Yang saya cari sampai sekarang belum ketemu referensinya, ketika sholat berjamaah imamnya membaca 1 surah yang diakhiri oleh kalimat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa,
makmumnya menjawab alaihissalam. Yang sampai sekarang hal itu saya belum ketemu referensinya. Ayat-ayat lain seperti inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, ada jawabannya, rabbi hasibni hisaba yasira. Atau surat At-Tin menjawab dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu ada referensinya kitab I'anatul Talibin, tetapi alaihi wasallam menjawab suhufi Ibrahim wa Musa sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu jangan sekali-kali menjawab alaihi wasallam ketika imam membaca surah apa itu? Al-A'la. Jangan sekali-kali jawab karena tidak ada perintahnya. Kalau bala wa ana ala dzalika masyahidin rabbi hasibni hisaba yasira, itu ada perintahnya, referensinya di dalam kitab I'anatul Talibin. Wal amalul kasiru, dan pekerjaan yang banyak. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah al-amalul kasir, pekerjaan yang banyak, alladzi laisa min jinsi af'ali sholati, yang bukan rangkaian pekerjaan sholat. Karena rangkaian pekerjaan sholat itu jelas. Sholat itu huwa af'alun wa aqwalun. Ada serangkaian pekerjaan, ada serangkaian ucapan, makhsusatun yang khusus, tutorialnya langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti laisa min jinsi af'ali sholat, bukan termasuk rangkaian af'al sholat. Al-mutawali, yang berturut-turut, as-sakili li ghairi hajatin, kasalasi khutwatin, seperti 3 langkah amdan dengan sengaja, karena terbukti dalika yang demikian, ausahwan, atau karena lupa. Wasaun kana min jinsin wahidin, walaupun jenis gerakannya jenis yang satu, cuman diulang 3 kali. Mukul teman lagi sholat, mukul teman, dok dok dok, jenisnya satu tapi diulang 3 kali, itu membatalkan. Kadorobatin aumin ajanasin, atau jenisnya beda, kakhutwatin wa dorbatin, seperti dia melangkah sambil memukul, melangkah 2 kali langkah sambil memukul, itu satu. Atau yang khawatir, Pak, capek ngaji pikir ya, yang disunahkan mengangkat tangan itu kan cuma 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika mau i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Nah, sampai sekarang ada orang yang menuju rakaat kedua saja ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Padahal baru rakaat pertama menuju rakaat kedua. Artinya dia bukan habis tasyahud awal, tapi bangunnya mengangkat tangan. Nah, ini sudah hitungan 2, 1, 2. Kalau ditambah 1 lagi umpamanya kepala ngungklek, itu sudah batal salatnya. Karena itu tidak ada ajarannya dari Rasulullah menuju rakaat kedua itu harus mengangkat tangan. Tapi sampai sekarang masih banyak kasusnya teman-teman kita yang sholat mengangkat tangan menuju rakaat kedua. Tolong hati-hati. Ingat, mengangkat tangan itu hanya 4 tempat.
Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika mau tidak, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Bangun rakaat kedua berarti. Bangun rakaat pertama tidak disunahkan, bangun dari rakaat ketiga juga tidak disunahkan. Makanya saya juga aneh. Ada tutorial menggantikan imam di YouTube, caranya begini katanya. Imam di sono, baris sono. Ini makmum pertama di baris ini. Ketika dia menggantikan imam yang batal, dia malah melangkah 1, 2, 3. Ini tutorialnya ke sini katanya menggantikan imam. Kalau menurut kitab ini, maka yang menggantikan imam itu sholatnya batal karena melebihi dari 3 langkah. Bagaimana menggantikan imam? Menggantikan imam itu cukup 1 langkah atau 2 langkah yang kecil. Ketika imam batal, kita baris di sini, cukup 1 langkah, 2 langkah. Yang penting tumit imam lebih depan daripada tumitnya makmum. Itu ukurannya tumit, nggak mesti di posisi imam persis, tidak. Kecuali setelah itu one by one, setiap rukun dia gerak, setiap rukun dia gerak, itu nggak masalah. Tapi kalau sekaligus gerak sampai 4 langkah kayak tadi, dalam kitab ini dinyatakan sholatnya batal. Atau dia loncat. Loncat walaupun 1 kali loncat, alasan 1 kali ke 1 gerakan, kalimatnya wal wasbatul fahisyah, nanti ada meloncat yang sangat tidak etis kalau dilakukan di dalam sholat. Itu juga sama membatalkan. Nggak tahu itu tutorial YouTube itu dari mana, nggak tahu. Tutorial menggantikan imam ketika batal, langkah. Amalul qalil adapun pekerjaan yang sedikit, fala tabtulus sholatu bihi, maka tidak batal sholat dengan amalul qalil. Adapun pekerjaan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah lagi sholat hamala Umamah bintihi, menggendong Umamah anak perempuannya berarti anak perempuan Siti Fatimah. Oh ya, anak perempuan Zainab indak yamihi, menggendong Umamah ketika berdiri, dan ketika sujud wa wada'ah inda sujudihi, ketika sujud Rasulullah meletakkan Umamah bintihi. Bukan suatu hari sholat, mungkin ini bukan di masjid, annahu khala'ana lagi, Rasulullah melepas kedua sendalnya. Itu juga tidak membatalkan, hanya 2 gerakan. Melepas kedua sendalnya kan ambil satu kali gerak, 2 kali gerak, kanan kaki kanan 1 kali gerak, kaki kiri 1 kali gerak, itu tidak membatalkan. Itu yang pernah dilakukan Rasulullah. Atau yang sering kita lakukan, kalau lagi sholat gendong anak, kayaknya nggak ada di Nuruddin, nggak ada modelnya bapak-bapak lagi sholat gendong. Lagi sholat buka sendal juga ngapain? Buka sendal, orang sendalnya di depan. Yang sering kali terjadi di masjid kita ini, lagi sholat gigit nyamuk, gatel. Maka cara menggaruk yang gatal itu
Tergantung kita bisa atau enggak. Kalau yang bisa ngaji itu menggaruk yang gatel tidak membatalkan. Tapi kalau yang tidak ngaji itu menggaruk yang batal pasti membatalkan. Umpamanya kita lagi sholat begini, ada nyamuk di sini digaruk 1, 2, 3, itu sudah membatalkan. Itu sudah membatalkan. Tetapi bagi yang ngerti bagaimana cara menggaruk tapi tidak membatalkan, gunakanlah 1 jari. Ketika kita sholat gini, ada gatal nyamuk, tempelkan tangan kita, telapak tangan kita di sini posisi yang benar, garuk dengan 1 jari. Ini walaupun lebih daripada 3 kali garukan, hal ini tidak membatalkan sholat. Karena dianggapnya amalul qalil, pekerjaan yang sedikit karena dikerjakannya cuma 1 jari. Wal hadasul asgharu, dan yang keempat yang membatalkan sholat adalah, yang ketiga yang membatalkan sholat adalah terkena hadas kecil, wal akbaru, dan hadas besar. Amdan, apakah disengaja, karena ausahwan qabla nutqihi bil mimi min alaikum, sebelum mengucapkan mim daripada kalimat alaikum. Tapi kalau sudah mengucapkan sampai ke batas huruf mim dari alaikum, terjadi hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak membatalkan sholat. Seperti assalamualaikum warahmatullahi, tut kentut, maka selesai sholat dari di situ, sholatnya sah karena kentut di luar assalamualaikum. Tapi kalau ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi, tut kentut ditambah lagi ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, itu sholatnya menjadi batal karena kalkulasinya kentut itu terjadi di dalam sholat. Wa hudusun najasati, dan yang keempat dan wasawan min alaikum min taslimil awal la ba'dahu kila asani la tabdulus. Yang keempat yang membatalkan sholat adalah hudusun najasah, kedatangan najis. Baik najis itu ar-ratabah, dia basah, aulia bisa, atau dia kering. Allati la yu'fa anha, yang najis itu tidak ada maaf baginya. Jatuhnya ala badanihi, ke badannya, wa saubihi, dan ke pakaiannya, wa ulima biha min ghairi zalati halan, dan itu diketahui kalau tidak dibuang seketika. Najis yang membatalkan sholat, baik basah maupun kering, najis yang tidak ada maaf baginya. Bagaimana kalau najis yang dimaafkan? Darah najis enggak? Najis. Ketika kita sholat, keluar darah dari jerawat kita, atau nyamuk nempel ke pakaian kita, terus berak di sini yang disebut tai nyamuk, itu darah dari kita. Sebenarnya bukan tai nyamuk ya, darah nyamuk. Walaupun dalam keadaan basah, darah nyamuk nempel ke baju kita, itu tidak membatalkan sholat karena najis itu dimaafkan. Maka najis darah itu dimaafkan kalau ke bawah sholat, tapi tidak dimaafkan kalau jatuh ke air.
Kan sudah dijelaskan, ada najis yang dimaaf kalau jatuh ke air tapi tidak dimaaf kalau ke bawah sholat. Ada najis yang sebaliknya, dimaaf kalau ke bawah sholat tapi tidak dimaaf kalau jatuh ke air. Dan yang kedua, jatuhnya najis ke badan kita tidak dibuang seketika. Oleh karena itu, walau waqa'a, dan jika jatuh ala saubi, ke atas bajunya najasatun yabisatun, najis yang kering, fanafadho saubahu, lalu ia mengebutkan bajunya, halan, waktu itu juga, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Orang lagi sholat, tiba-tiba jatuh tai cecek yang sudah kering, panapado saubahu, maka dia mengebutkan bajunya, dipegang yang tidak ada najisnya, ditarik, kemudian tai ceceknya loncat, itu tidak membatalkan. Tapi kalau ketika kita sholat jatuh tai cecek ke baju kita, kemudian kita pegang, dibuang, itu batal sholatnya. Kena kalkulasinya, ketika kita pegang berarti kita memegang najis dan membawa najis dengan tangan. Tapi kalau kita dipegang baju yang bersih, ditarik sedikit, cepretkan, dia mental, itu tidak membatalkan karena kita tidak memegang dan tidak membawa najis. Atau yang lebih praktis lagi, ketika jatuh tai cecek ke baju kita, turunkan aja tangan sebelah biar jatuh. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tai ceceknya yang baru diproduksi, yang baru keluar dari pabriknya, masih dalam keadaan basah, itu nggak ada ampun, nggak bisa. Bukan soal bau, tetapi ada airnya yang nyerap ke baju kita. Contoh tadi adalah tai cecek yang sudah kering. Wankishapul aurati, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.